Di sini. Berapa menit Pak Haji? Maksimal setengah jam. Tahan sepiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Seluruh alam yang hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga berkesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita menyelenggarakan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat serta berkahnya kepada kita semua. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya yang berkat atas perjuangan mereka sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati indahnya iman, indahnya Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, kulolan panjenengan dipun ciptakaken nggih. Teng Gusti Allah tentunipun itu ada tujuannya. Mboten kita diciptakan kemudian sudah selesai dijur niku mboten. Tentu ada tujuannya. Nah, ketika kita hidup ya tentunya harus nggih, bisa menjalankan fungsi sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, nah tujuan kehidupan kita hakikatnya itu ada dua. Yang pertama tujuan vertikal, tujuan ke atas, tujuan kita terhadap Sang Kholik, Sang Pencipta. Inggih menika kula lan panjenengan dados Abdullah, dados hambanipun Gusti Allah. Kepripun inggih menika kula lan panjenengan senantiasa berusaha untuk mencari ridho Allah di dalam setiap aktivitas kita. Nah, betapa banyak orang-orang yang di dalam kehidupannya itu terkadang keliru. Kita itu terkadang tujuan hidup di dunia ya, oh saya harus menjadi orang kaya. Oh saya harus menjadi orang terpandang, orang terkenal. Nah, banyak yang seperti itu. Padahal Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Nah, inilah kulolan panjenengan diciptakan oleh Allah Ta'ala agar kita itu beribadah kepadanya. Nah, maka sejatinya kulolan panjenengan seluruh aktivitasnya itu bisa dijadikan sebagai ibadah. Selama kulolan panjenengan ikhlas, selama kulolan panjenengan ngelampahi itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu insya Allah seluruh amal ibadah kita itu bisa bernilai ibadah. Bahkan yang mungkin bagi kita adalah perkara-perkara ingkang sepele. Kados dene misalipun kadang kita beranggapan bahwa makan ya sudah makan saja kenyang. Padahal makan itu bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan dengan makan itu, nanti dengan makan ini saya bisa beramal soleh. Dengan makan ini saya bisa taat kepada Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Kemudian kita lakukan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makan dengan tangan kanan, membaca basmalah, mengambil dari yang terdekat terlebih dahulu. Kemudian misalnya kulolan panjenengan tidak meniup minuman yang panas atau makanan yang panas kita tiup-tiup. Nah, itu makruh karena nanti bakteri-bakteri yang ada di mulut kita itu bisa masuk ke dalam makanan. Nah, dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah seperti itu akan menjadi pahala. Padahal sekedar makan. Kadang kita berpikir, oh ngibadah ya sholat, oh ngibadah ya maca Quran, oh yang ngibadah itu
zikir, padahal makan pun bisa bernilai ibadah. Nah, selama kita mengharap ridho Allah dari aktivitas kita. Kemudian bapak-bapak yang bekerja itu juga bekerjanya jangan diniatkan hanya untuk mendapatkan uang saja. Tetapi kita bekerja itu adalah kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk menafkahi keluarga kita. Kemudian kita mencari ridho Allah Ta'ala di dalam kita bekerja itu. Karena betapa banyak orang-orang yang bekerja kemudian tujuannya hanya sekedar mencari uang saja. Nah, ketika tujuannya hanya sekedar mencari uang saja, ya maka ketika dia bekerja yang penting dapat uang. Nah, kalau dia tidak mendapatkan uang sesuai dengan harapan, dia itu akhirnya korupsi. Nah, ini yang terjadi, karena bekerja hanya sekedar mencari uang, bukan mencari ridho Allah. Maka akhirnya karena tujuannya mencari uang saja, dia menghalalkan segala cara. Yang penting saya dapat uang banyak. Nah, mula kula panjenengan boten heran wonten tiang-tiang ingkang gajine gede banget nggih. Kados dene misalipun sing rame napa Dirut Pertamina misalipun nggih. Gajine niku ora 1 juta 2 juta sebulan, miliaran nggih. Bisa nganti 2 miliar niku gaji Dirut Pertamina. Ya esi korupsi. Ya, bayangaken kemawon nggih. Dados korupsi Pertamina itu hampir 1000 triliun. Ini 950 pinten triliun. 968 triliun. Niku bayangaken mawon nggih. Kula panjenengan bayangna duwite bae niku mungkin ora gudul nggih. Nah, dados dibagi penduduk untuk 50 juta. Nah, itu banyak sekali nggih. Dados semiliar niku 1000 juta nggih. 1 juta 2 juta nganti 1000 niku semiliar. Nah, 1 triliun itu 1000 miliar. Nggih, 1 juta 200 juta 300 juta 400 juta 500 juta 600 juta nganti 1000 juta niku nembe semiliar. Nggih, nah nembe semiliar. Nah, ini bar niku dia tuh maning nganti ngomong miliar ping 1000 maning itu nembe 1 triliun. Nah, niki korupsi meh 1000 triliun. Niku udu barang sing semending. Nah, menawi nggo gawe masjid, nggo gawe sekolah, nggih, nggo gawe perguruan tinggi sudah berapa banyak, tetapi ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Nah niki lagi negeri ingkang gemah ripah lo jinawi, ya ternyata masyarakatnya masih banyak yang menderita, masyarakatnya banyak yang sengsara. Kenapa? Karena kekayaan alamnya itu dinikmati oleh segelintir orang saja. Nah ini nggih, terus kula panjenengan jane nggih urip nang Indonesia niku negeri ingkang subur makmur gemah ripah lo jinawi, apa-apa niku ana nggih, minyak nggih ana, Arab Saudi duwe minyak, Indonesia duwe minyak. Nggih, kemudian laut luas, sumber daya alam banyak, emas, timah, nikel itu banyak. Hutan juga luas. Bahkan nomor 2 nggih, terluas di dunia hutan kita. Tetapi ya tadi, nggih ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Nah, karena banyak yang korupsi. Nah, masalahipun di Indonesia terkadang itu kesadaran untuk berdakwah itu tidak ada. Dakwah niku tugase ustad, dakwah niku tugase kiai, dakwah niku tugase habib. Sehingga ketika ada temannya yang korupsi, ya ora diingetaken, ora dielingaken, tetapi njaluk jatah. Ya mulane biasane pun nang Indonesia ari ana sing kewenangan korupsi biasanya akeh batire nggih. Nah, kowe pengen ora tek laporna ya ngene, ya aku dingai jatah. Nah, mulane biasanipun nggih korupsi teng Indonesia niku korupsi berjamaah nggih. Kon salat ora gelem jamaah nggih tapi barang korupsi jamaah. Nah niki nggih. Nah, inilah kondisi
di Indonesia. Padahal dakwah niku kewajiban seluruh umat Islam. Nggih, dados kula panjenengan nggadahi kewajiban dakwah. Masing-masing dari diri kita itu adalah dai dan daiyah. Nggih, ibu-ibu juga daiyah, nggih bapak-bapak, mas-mas sedaya niku adalah seorang dai sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nggih. Ada orang yang memang dia bisa ngomong di depan, maka ketika dia mampu, dia berkesempatan, dia wajib untuk bisa menyampaikan di depan. Ada orang yang sanggupnya untuk mengajak temannya, maka dia berkewajiban untuk mengajak temannya. Ada yang sanggupnya untuk keluarga, misalnya pun ibu-ibu, ya dia berkewajiban untuk berdakwah di keluarganya, ngingetaken putrane, ngingetaken bojone. Nah, itu adalah fardu ain. Masing-masing kita itu memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Nah, ada orang yang misalnya tidak bisa ngomong di depan, ari ngomong nang ngarep niku buyutan misalnya pun langsung deledeg ya. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bar niku bleng, ora bisa ngomong apa-apa, langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalipun nggih. Nah, dia ya tidak memiliki kewajiban untuk ngomong di depan karena memang tidak sanggup. Dados kula panjenengan sedaya itu memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Ya, kita memang berbeda nggih dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu ketika ada satu nabi wafat, maka Allah Ta'ala menurunkan nabi selanjutnya. Wafat lagi diturunkan nabi selanjutnya. Wafat lagi diturunkan nabi selanjutnya. Sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat, Allah Ta'ala tidak menurunkan nabi selama kurang lebih 500 tahun. Itulah masa fatroh, masa di mana Allah Ta'ala tidak menurunkan nabi. Itu jedanya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu sekitar 500 tahun, hampir 600 tahun. Rasulullah itu lahir 571 Masehi. Nah, jadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, kemudian Allah Ta'ala tidak menurunkan Nabi kurang lebih selama 500 tahun. Sampai kemudian Allah Ta'ala berkehendak bahwa dia akan menutup kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka karena sudah tidak ada nabi lagi, kewajiban untuk berdakwah itu menjadi tanggung jawab umatnya. Kalau sebelum Nabi Muhammad, begitu ada nabi wafat turun lagi, nabi wafat turun lagi, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 orang nabi. Kemudian jumlah rasul itu ada 313 orang rasul. Dalam riwayat yang lain itu 315 rasul. Jadi sekitar 300-an rasul yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah umat manusia. Nah, sementara nabi itu 124.000 orang nabi. Ini karena begitu wafat turunkan lagi, wafat turunkan lagi. Kemudian setiap bangsa itu memiliki nabinya masing-masing. Nah, inilah kita terkadang seperti itu. Kita bekerja hanya niatnya sekedar mencari uang. Maka ketika seperti itu kita sangat mungkin akan menghalalkan segala cara. Teman-teman yang mahasiswa, yang pelajar, sekolah niate niku namung ya, biar nilainya bagus, biar IPK-nya tinggi. Ya, akhirnya ketika tujuannya hanya seperti itu, dia akan menghalalkan segala cara, ya, mencontek, kemudian berbuat curang dan lain sebagainya. Harusnya tidak. Kita kembalikan kepada tujuan hidup kita, yakni kita senantiasa mencari ridha Allah. Ketika kita kuliah, ketika kita belajar di sekolah, maka tujuannya itu adalah mencari ridha Allah Ta'ala. Oh ya, Allah Ta'ala ridho enggak dengan yang saya lakukan? Ketika kita mencari ridha Allah, oh ya biar nilainya bagus berarti saya harus rajin belajar. Nah, inilah. Kemudian ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu ketika mengurus rumah tangga hendaknya bukan hanya sekedar mencari ridho suami saja. Sing penting bojone seneng, tetapi kembalikan ke tujuan akhir kita, yakni mencari ridho Allah Ta'ala.
Nah, dengan demikian maka keluaran panjenengan itu tidak akan kecewa karena tujuan akhirnya itu adalah Allah Ta'ala. Sementara Allah Ta'ala itu tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Misalipun ibu-ibu masak enak, ya kemen bojone seneng tek sambelna napa sambel pete misalipun ya karo semur jengkol bapaknya seneng semur jengkol karo sambel pete. Nah, mangkat maring pasar esuk-esuk gasik sek-sekan misalipun nah kemudian sore-sore masak. Nah, ternyata wis mateng bojone telepon, "Bu, aku diajak buka bersama nang bose." Nah, akhirnya ibu-ibu ngamuk-ngamuk bar buka ya, semur jengkol karo sambal pete ya dipangan kabeh karena ya kecewa ya. Wis aduh kesel-kesel ngisek-sekan maring pasar misalipun ya ternyata bojone ora sida buka nang omah. Nah, itu kita akan kecewa. Tetapi ketika kita tujuan akhirnya itu adalah mencari ridha Allah Ta'ala, kuluan panjenengan insya Allah andai pun kecewa itu pun sebentar. Oh iya, ternyata bojone ya diajak buka puasa nang bose ora sida buka bersama di rumah. Ya wis ora papa. Ya ke semur jengkole esi akeh ya bisa dibagi karo tanggane. Nah, aku wis oli pahala sekang Gusti Allah karena berusaha menyenangkan hati suami dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Insya Allah tidak akan kecewa. Aku wis oli pahala. Nah, itu karena tujuan akhirnya itu adalah mencari ridho Allah Ta'ala. Ini tidak hanya berhenti kepada tujuan-tujuan duniawi. Oh, men bojone seneng, oh men nilainya apik, oh men aku cepat sugih misalnya pun dengan bekerja. Nah, inilah maka keluaran panjenengan untuk mencapai tujuan ini keluaran panjenengan senantiasa berusaha untuk ikhlas di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Semuanya dikembalikan kepada tujuan akhir. Inggih menika keluaran panjenengan itu senantiasa mencari ridho Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am, Quran surat ke-6 ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Tuhan semesta alam. Nah nikulah kuluan panjenengan solate itu dilaksanakan karena ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Ibadahe kuluan panjenengan maos Quran, datang ke masjid, mengikuti majelis taklim itu juga senantiasa mengharap ridho Allah Ta'ala. Bukan boten kepenak karo tanggane puasa ya juga mekaten lah. Daripada ya esuk-esuk adang ya tanggane pada puasa ya ora patut akhirnya melu puasa misalipun. Nah, bukan seperti itu, tapi kita melaksanakan puasa itu adalah dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Nah, dengan demikian ya, kuluan panjenengan insya Allah uripe tenang kalau kita itu tujuan akhirnya itu adalah mencari ridho Allah Ta'ala. Tetapi kalau tujuan kita berhenti pada urusan dunia, sangat mungkin keluhan panjenengan kecewa. Ketika kita bekerja tidak mendapatkan hasil sesuai harapan, keluhan panjenengan kecewa. Kita menyediakan kebutuhan rumah tangga, ternyata mungkin seperti tadi suaminya tidak jadi atau kurang berkenan, kita kecewa. Tapi kalau kita tujuan akhirnya adalah mencari ridho Allah Ta'ala, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian tujuan kita hidup di dunia yang kedua adalah sebagai khalifatullah, sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Allah di muka bumi. Yakni kuluan panjenengan senantiasa berusaha untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya, Quran surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, kululan panjenengan sebagai umatnya Kanjeng Nabi tentunipun kedah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika kululan panjenengan
menjadi rahmat bagi semesta alam. Jangan sampai keberadaan kita itu menjadikan orang lain takut karena kejahatan yang kita lakukan. Aja perek-perek karo nini tulkiyem, lah engko digrundengi misalipun nggih, aja perek-perek karo mbok painem misalipun nggih. Nah, engko kenang fitnah misalipun. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita berusaha nggih bahwa kehidupan kita itu senantiasa memberikan manfaat kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Nah inilah, dados kuluan panjenengan itu berusaha untuk senantiasa memberikan kemanfaatan terhadap sesama. Jangan sampai orang lain itu takut dengan keberadaan kita, takut dengan kejahatan-kejahatan kita. Maka kita senantiasa berikhtiar untuk menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari perbuatan buruk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah apabila saudara muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisan inggih menika selamat dari ucapan-ucapan buruk kita, selamat dari gunjingan kita, selamat dari fitnah-fitnah kita. Kemudian selamat dari tangannya, yakni selamat dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Kita mengambil hak orang lain, kita mendolimi orang lain, nah itu kita tinggalkan. Nah orang lain itu selamat dari lisan dan tangan kita. Maka itulah seorang muslim yang sejati. Bapak Ibu yang kula hormati, nah Rasulullah SAW itu mencontohkan betapa agungnya akhlak beliau, betapa beliau itu adalah orang yang benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Hatta terhadap orang-orang yang mungkin menyakiti beliau. Ketika beliau tinggal di Madinah, beliau itu pernah setiap hari itu memberi makan kepada orang buta Yahudi. Jadi kisah ini bisa dirunut saat Rasulullah SAW itu wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Ya Aisyah, sunnah apa yang Rasulullah SAW lakukan sementara saya belum melakukan? Ya, maka Aisyah menjawab, wahai ayah, sesungguhnya sunnah Rasul semuanya sudah pernah engkau lakukan, sudah engkau lakukan semua, kecuali satu, yakni Nabi Muhammad SAW itu setiap hari biasanya datang ke pojok pasar Madinah, beliau menyuapi orang buta dari Yahudi yang dia itu menjadi pengemis di pasar Madinah. Maka akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang ke pasar Madinah, kemudian mencari seorang pengemis buta yang ternyata dia adalah orang Yahudi. Nah ketika dijumpai ternyata orang itu sedang berteriak-teriak, jangan dekati Muhammad, Muhammad itu orang gila, jangan dekati Muhammad, Muhammad itu tukang sihir, nanti kalian pada ketularan dengan dia. Ya, ketularan dengan Muhammad, jadi gila, jadi tukang sihir, jadi tukang bohong. Dia teriak-teriak seperti itu di pasar Madinah. Nah kemudian Abu Bakar mendekati si pengemis buta Yahudi tersebut. Kemudian dia menyuapi si pengemis buta itu. Nah begitu satu suapan, ternyata si pengemis buta Yahudi itu kaget. Siapa engkau? Ya, si Abu Bakar bilang, saya orang yang biasa datang ke sini. Nah, maka si Yahudi buta itu kemudian berteriak lagi, bukan, kamu bohong. Orang yang biasa datang ke sini itu orangnya sangat lembut,
ketika dia mendapati makanan yang diberikan kepadaku kasar, maka dia akan mengunyahkannya terlebih dahulu. Setelah itu baru disuapkan. Ya ampun dibayangkan nggih, makanannya kados makanan Indonesia, tegean, kemudian mie ya. Makanan sana ya kurma mungkin yang tengahnya itu kan ada kasar seperti itu nggih. Yang oleh Rasulullah SAW dibuang nggih. Kemudian setelah lembut enggak ada yang kasar, barulah diberikan kepada si pengemis buta Yahudi itu. Nah, jadi si pengemis buta Yahudi itu seperti itu. Ia menyampaikan bahwa orang yang datang kepada dia biasanya itu adalah ketika mendapati makanannya kasar, ya dia akan mengunyahkan terlebih dahulu sampai kemudian sudah tidak ada yang kasar, barulah diberikan kepada si pengemis buta Yahudi itu. Maka kemudian Abu Bakar menyampaikan, iya betul, saya bukan orang yang biasa datang ke sini. Nah, maka bertanyalah si pengemis buta Yahudi itu, siapa orang yang biasa datang ke sini? Maka Abu Bakar menjawab, beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian terkaget-kagetlah si pengemis buta Yahudi itu, ya. Kemudian dia menangis. Ya, kenapa menangis? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa setiap hari itu menyuapi beliau. Padahal setiap hari pula bahkan di hadapan beliau si pengemis buta Yahudi itu senantiasa berteriak-teriak, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu penipu. Ya, itulah yang dilakukan. Tetapi Nabi Muhammad tetap menyuapi si pengemis buta Yahudi. Maka akhirnya pengemis buta Yahudi itu kemudian di hadapan Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dia itu masuk Islam karena betapa agungnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah ini, terus kula panjenengan senantiasa berusaha mencontoh beliau. Nah beliau itu terhadap non muslim saja yang senantiasa mencaci maki beliau itu tidak marah, bahkan senantiasa berbuat baik. Nah ini karena memang beliau itu ya orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Kalau terhadap diri beliau, ya beliau itu dicaci maki, memang beliau itu tidak pernah marah. Tetapi kalau urusan agama, urusan Allah, ya dicaci maki, barulah beliau itu marah. Tapi kalau urusan pribadi beliau itu tidak pernah marah. Beliau dilempari batu, dilempari kotoran, beliau itu tidak pernah marah karena urusannya dengan diri sendiri. Barulah kalau nanti urusan agama, urusan Allah Ta'ala yang dihina, dicaci maki, nah Rasulullah SAW itu barulah marah. Bapak Ibu yang kula hormati, nah inilah terus tujuan kehidupan kita yang pertama secara vertikal terhadap Sang Khalik itu adalah menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Caranya adalah kulan panjenengan senantiasa berusaha untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Dengan setiap aktivitas kita berbuat ikhlas semata-mata mencari ridhonya. Kemudian tujuan yang kedua, tujuan vertikal terhadap sesama inggih menika kula panjenengan berusaha untuk menjadi khalifatullah, menjadi wakil Allah di muka bumi dengan cara kula panjenengan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jangan sampai kula panjenengan keberadaannya ditakuti disebabkan karena keburukan kita. Tetapi bagaimana keberadaan kita itu bisa memberikan manfaat kepada sesama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah mau 5:30. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Monggo barangkali ada. Monggo Bapak Ibu, untuk tombol ngantuk itu biasanya yuk takon ono yuk tangi. Kalau tidak ada barangkali Pak Haji menambahkan. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa bersama kafaratul masjid. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli
lagi kosong.